Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safagita Zafira dari Vkom 4C. Di sini saya akan sedikit memaparkan mengenai SP Sumbawa, dan juga dua teman saya yaitu Fani dan Habibah akan menjelaskan materi masing-masing, yaitu Fani sendiri menjelaskan mengenai CEDAW dan Bipah akan mereview kembali mata perkuliahan media gender dan identitas dari minggu pertama sampai minggu ketujuh. Kemudian di sini saya sedikit memaparkan mengenai SP Sumbawa. Sedikit profil mengenai komunitas ini. Jadi SP Sumbawa merupakan komunitas solidaritas perempuan Sumbawa, di mana beranggotakan 29 orang dan fokus kerjanya itu perempuan melawan perdagangan bebas dan investasi, kedaulatan perempuan atas tanah, dan juga perlindungan buruh migran dan keluarganya. Wilayah pengorganisasiannya sendiri itu ada di Tarusa, Poto, dan juga Marunge. Jadi, komunitas solidaritas perempuan Sumbawa, wilayah yang memiliki konteks advokasi pada konteks kedaulatan perempuan melawan perdagangan bebas dan investasi, memiliki tujuan mendesak perubahan kebijakan di tingkat lokal yang mendorong investasi dan perdagangan bebas. Kemudian untuk isu perlindungan buruh migran dan anggota keluarganya, memiliki tujuan terbentuknya inisiatif kolektif perempuan buruh migran dan anggota keluarganya untuk memperkuat gerakan dalam mendorong kebijakan perlindungan perempuan buruh migran. Kemudian untuk isu kedaulatan perempuan atas tanah, memiliki tujuan memperkuat akses dan serta inisiatif perempuan untuk mempertahankan tanahnya sebagai sumber kehidupan serta mendorong kebijakan yang melindungi hak atas tanah dan penggusuran untuk pembangunan infrastruktur dan kawasan wisata di wilayah Samota. Kemudian untuk alamat dari komunitas ini sendiri berada di Jalan Cendrawasih nomor 8 RT 01 RW 08, Kelurahan Brambiji, Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat. Untuk kontak emailnya sendiri itu spsumbawa@solidaritasperempuan.org. Kemudian untuk visi dan misi dari komunitas ini sendiri, visinya yaitu mewujudkan tatanan sosial dan demokratis, berlandaskan prinsip-prinsip keadilan, kesadaran ekologis, menghargai pluralisme, dan anti kekerasan yang didasarkan pada sistem hubungan laki-laki dan perempuan yang setara, di mana keduanya dapat berbagi akses dan kontrol atas semua daya alam, sosial, budaya, ekonomi, dan politik secara adil. Kemudian untuk misi dari komunitas ini sendiri yaitu turut membangun kekuatan perempuan seluruh Indonesia, menjalin kerjasama dengan gerakan perempuan di seluruh dunia, memperjuangkan dan melakukan pembelaan terhadap perempuan, terutama kelas marginal dan tertindas, dan juga memajukan, membela, dan meningkatkan kesadaran hak asasi manusia dengan fokus hak perempuan, memperjuangkan terjadinya perubahan nilai, sikap, dan perilaku yang merupakan manifestasi dari ideologi patriarki. Kemudian memperjuangkan nilai-nilai feminis ke dalam berbagai sistem hukum dan kebijakan. Dan terakhir, melakukan berbagai ikhtiar yang sah dan tidak bertentangan dengan asas dan tujuan perserikatan. Jadi komunitas ini sendiri juga sering melakukan demonstrasi-demonstrasi, di mana demonstrasi ini dilakukan sebagai bentuk protes atau pembelaan juga terhadap hak-hak perempuan, yang dimana di Indonesia sendiri atau di Sumbawa juga masih mengutamakan budaya patriarki dan seolah-olah perempuan itu dianggap lemah. Kemudian untuk membahas mengenai CEDAW dan juga mereview materi dari minggu pertama sampai minggu ketujuh akan disampaikan oleh teman saya Fani dan juga Habibah. Nah, di sini saya akan membahas materi yang kedua, yaitu CEDAW, Convention on the Elimination of All Forms
of Discrimination Against Women atau Konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita. Nah, CEDAW ini ialah sebuah perjanjian internasional yang ditetapkan pada tahun 1979 oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Nah, perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 18 Desember 1979. Nah, perjanjian ini dianggap sebagai piagam hak internasional untuk perempuan. Perjanjian ini dimulai berlaku pada tanggal 3 September 1981 dan sejauh ini telah diratifikasi oleh 189 negara. Perjanjian ini sekarang disimpan oleh Sekjen PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, bahasa yang dipakai di perjanjian itu ada beberapa bahasa. Yang pertama itu ada bahasa Arab, Tionghoa, Inggris, Prancis, Rusia, dan Spanyol. Perjanjian internasional pertama dalam sejarah yang berurusan dengan masalah diskriminasi terhadap wanita adalah Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa atau Piagam PBB. Nah, di dalam mukadimahnya itu disebutkan istilah hak setara laki-laki dan perempuan. Dan pasal 1 menyatakan bahwa penghormatan hak asasi manusia seantero jagat tidak boleh membeda-bedakan atas dasar jenis kelamin. Nah, langkah besar pertama yang diambil di kancah internasional adalah penetapan deklarasi tentang penghapusan diskriminasi terhadap wanita pada tahun 1967. Nah, deklarasi ini tuh terdiri dari sebuah mukadimah dan 11 pasal, termasuk pasal 2 yang menyatakan bahwa negara akan mengambil tindakan untuk memberikan perlindungan hukum yang mencukupi bagi wanita dan lelaki, serta pasal 3 yang mengakui bahwa kebiasaan-kebiasaan yang dilandaskan pada gagasan bahwa wanita lebih rendah dari lelaki itu perlu dihapuskan. Kemudian konvensi ini juga bicara tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang memungkinkan setiap individu atau kelompok yang tidak puas atas pelaksanaan CEDAW di negaranya dapat mengajukan langsung permasalahannya kepada pemerintah bahkan sampai PBB. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan mereview mata kuliah Media Gender dan Identitas. Nah, media gender dan identitas merupakan elemen center dari kehidupan modern. Bagaimana kita berpikir dan juga jati diri terhadap perempuan. Nah, kekerasan terhadap perempuan di Indonesia semakin banyak di tahun 2018. Nah, pada tahun 2017, 1 dari 3 anak perempuan berusia 13 tahun sampai usia 19 tahun ini telah mengalami mutilasi terhadap anak perempuan. Gak mungkin kan terhadap anak laki-laki, ya enggak? Nah, kesetaraan gendernya apa sih? Nah, kesetaraan gendernya ini merupakan hak asasi manusia yang fana tidak dapat diganggu-gugat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kesalahan dari saya pribadi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.